Santa Familia di Nazareth, in particolare San Giuseppe, sposo e padre sollecito. Make a very special effort to celebrate this year of Amoris Laetitia. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Salam jumpa, salam sehat selalu dan tetap semangat. Saya Albert dan pasangan saya Pince. Usia perkawinan kami saat ini 38 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Kami tampil di hadapan para Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam rangka merayakan tahun keluarga Amoris Laetitia, di mana kami akan menseringkan pengalaman perjalanan hidup perkawinan kami dengan judul Pertumbuhan dalam Kasih Perkawinan. Hari-hari yang kami lalui di awal mengarungi hidup perkawinan kami sungguh membawa sukacita. Serasa tak ada hari yang lengkap tanpa kami saling memberi perhatian dengan penuh ungkapan cinta karena kami saling mengasihi. Kasih itu memiliki kuasa yang sangat besar. Kami menyadari bahwa dalam setiap perkawinan, relasi kasih antara suami istri lah yang mampu membuatnya untuk dapat tetap bertahan. Ada pepatah yang mengatakan, jatuh cinta itu mudah, tetapi bertahan dalam cinta adalah hal yang luar biasa karena membutuhkan perjuangan jatuh bangun serta komitmen. Cinta saja tentunya tidaklah cukup untuk membangun sebuah relasi yang kuat tanpa dilandasi kasih. Waktu terus berjalan melewati hari-hari indah kami saat kehadiran buah hati kami. Meskipun harus berbagi perhatian, saya dan Abe sama-sama bekerja sebagai ASN, tetapi tetap bersyukur karena ada salah satu dari saudara kami yang mau menjaga anak kami saat kami ke kantor. Namun hal ini pula yang menjadi sumber munculnya riak-riak dalam relasi kami saat mengambil keputusan bersama. Abe yang pemikir, kuanggap lamban dalam bertindak, sedangkan saya orangnya suka mengatur, selalu ingin masalah cepat terselesaikan. Kadang hal-hal kecil membuat kami saling berselisih paham, seperti masalah mobil atau motor jika terlambat di servis, atau cara Abe menyiram bunga yang kuanggap tidak benar, bisa menjadi sumber salah paham. Hal-hal sepele inilah yang tidak jarang muncul di tengah relasi kami. Namun penolong datang sebagai rahmat di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, meskipun belum kami sadari. Saat Pastor Yosman Roy, saat ini beliau telah almarhum, mengajak kami ikut weekend marriage encounter yang awalnya kami tolak, namun ternyata rahmat yang luar biasa kami peroleh setelah mengikuti weekend tersebut. Kami saling memahami arti dari kepribadian kami masing-masing yang memang saling berbeda. Pemahaman kami berubah ketika api kasih di antara kami terasa mulai padam, dan relasi kami mulai dingin hanya karena masalah kecil bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran. Kami harus cepat bangkit lagi dan saling mengingatkan untuk tidak mengikuti bahkan memaksakan keinginan kami masing-masing yang akhirnya membuat kami saling cuek seperti 2 orang asing yang tinggal dalam satu atap. Disinilah kami lebih mudah menemukan solusi untuk saling memahami dari setiap masalah yang kami hadapi. Di
kesempatan lain kami lebih banyak mengingat-ingat kembali momen-momen indah saat kami memadu kasih yang selalu membuat kami bahagia dan menyenangkan. Pernah ketika Abe belum pensiun, kuperhatikan Abe setiap malam gelisah. Rupanya dia sulit tidur. Nanti menjelang pagi hari baru bisa tertidur pulas. Setelah ku minta Abe menjelaskan apa yang terjadi, barulah ku tahu kalau Abe mengalami stres akibat beban di kantornya. Setelah kami diskusikan solusi yang terbaik yang kami putuskan bersama, kami berdua minta cuti untuk berdoa, mohon pengantaran Bunda Maria di Sendang Sono, sekaligus refreshing sambil membangun relasi kasih kami dan terlebih relasi dengan Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan dalam relasi kami saat siara dulu. Cuti seminggu kurasakan dapat memulihkanku dari beban yang membuatku stres. Setelah itu kami lebih sering banyak berjalan berdua, bergandengan tangan sambil menikmati indahnya suasana di pantai Losari. Kami duduk berdua menyaksikan matahari terbenam yang mengingatkan kami kembali ke saat-saat indah dan membahagiakan. Pernah terjadi ketika Tin jatuh terpeleset mengakibatkan tangannya terasa sulit untuk digerakkan sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Penglihatannya juga terganggu karena benda yang melihatnya berbayang sehingga tidak dapat membedakan mana benda yang asli, mana yang bayang-bayangnya. Ketika Tin ingin menyisir rambutnya, dia sangat kesulitan. Melihat hal itu, saya merasa sangat tidak tega. Mengingat kasih dalam perkawinan yang harus selalu bertumbuh dan berkembang, maka saya siap membantunya dalam beraktivitas sehari-hari dan mengantarkannya bolak-balik ke dokter selama masa pemulihannya. Segala sesuatu yang kami lakukan tidak hanya akan mengembalikan dan menambah rasa kasih, tapi justru melipat gandakan sehingga relasi kami akan selalu bertumbuh dalam kasih lewat hidup perkawinan kami. Hal lain yang pernah terjadi di mana suatu ketika saya mengalami perdarahan hebat selama seminggu dan wajahku sudah tampak pucat. Dokter mengatakan bahwa saya harus segera menjalani operasi angkat kandungan karena ada tumor di kandungan yang sudah membesar. Aku kaget, bingung campur takut. Aku bertanya pada dokter, apakah masih ada cara lain? Jawab dokter, ya, tapi lanjutnya ia tidak akan hilang. Benda tersebut akan selalu muncul bila terjadi perubahan hormon. Dan dokter mengatakan jalan terbaik harus dioperasi angkat kandungan karena posisinya ada di dalam kandungan dan terlebih dahulu diobservasi untuk tahu ganas atau tidak. Aku semakin takut dan khawatir karena anak-anak kami waktu itu tidak bersama kami. Mereka dua-duanya kuliah di Surabaya. Aku katakan kepada dokter, beri saya waktu untuk dialog dengan pasanganku karena kondisi ini pasti akan mengganggu konsentrasi anak-anak kami, terlebih relasi seksual kami. Melihat apa yang dialami Tin, saya merasa sangat prihatin dan tidak tega. Ia sangat takut membayangkan tidur di atas meja operasi. Di sisi lain yang Tin ragukan adalah relasi seksual kami. Karena saat itu kami tergolong masih usia muda. Tin merasa dirinya tidak berguna sebagai istri. Untuk menguatkannya, katakan, jangan khawatir. Kita harus bertemu dokter dan bicarakan keadaanmu secara detail. Saat pertemuan dengan dokter dijelaskan dengan sangat rinci pada kami berdua, dan itu sangat menguatkan Tin. Dikatakan sekarang ini peralatan kedokteran sudah sangat canggih dan tidak perlu terlalu takut dengan relasi seksual. Tidak akan ada pengaruhnya. Semua masih bisa berjalan dengan baik. Melihat Tin mulai percaya diri, kukatakan bahwa aku tetap menyayanginya dan mengasihinya apapun yang nanti terjadi. Keputusan ini pun kami sampaikan kepada anak-anak kami yang masih di Surabaya. Mendengar pernyataan dokter dan Abe,
saya jadi bersemangat. Walaupun masih ada rasa was-was membayangkan tidur di meja operasi. Mengingat cara dialog yang kami dapatkan saat weekend NE, kami lalu berdialog untuk saling meneguhkan dan menentukan kapan aku siap dioperasi, karena harus segera ditindaklanjuti, tidak boleh tunda, kata dokter. Setelah semua proses operasi berjalan dengan lancar dan baik, kami merasa bahwa ini adalah berkat penyertaan Tuhan. Olehnya, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dan langsung mengabari anak-anak kami, serta putuskan untuk tetap setia menjaga, melayani apa yang menjadi kebutuhan tim selama pasca operasi dan proses penyembuhan dengan penuh cinta kasih. Kasih yang tumbuh dalam hidup perkawinan kami pun sangat mempengaruhi anak-anak kami yang jauh dari kami. Tidak hentinya juga anak-anak menanyakan perkembangan kondisi mamanya. Tidak lupa juga kami selalu berdoa mohon campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, agar kami selalu mau belajar dan berusaha untuk menumbuhkan kasih dalam jatuh bangun kehidupan keluarga dan perkawinan kami, agar kasih itu tidak padam, melainkan semakin bergelora dari waktu ke waktu, serta bisa menjalar ke anak cucu kami dan sekaligus menyenangkan hati Tuhan, sehingga dengan demikian kasih Tuhan juga selalu tercurah dalam kehidupan perkawinan kami dan keluarga kami. Inilah sharing kami yang dapat kami bagikan pada Anda semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam hangat, we love you and we need you.